Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Khaira AM, STK 21926, Prodi Ilmu Kelautan. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang ichtiologi yang mencakup tentang anatomi ikan katamba dan sistem pencernaan ikan katamba. Ikan katamba atau ikan lencam yang memiliki nama latin Litterinidae adalah ikan laut yang termasuk dalam famili Litterinidae yang dikenal dengan sebutan ikan emperor. Ikan ini merupakan kelompok ikan target nelayan yang dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi. Nama lain ikan ini di berbagai daerah di Indonesia adalah ikan aswal, aswan, gotila, gopo, katamba lencam, matahari, ramin, dan sikuda. Yang pertama yaitu bentuk tubuh ikan katamba. Bentuk tubuh ikan katamba berbentuk fusiform. Bentuk tubuh fusiform bisa juga disebut dengan torpedo, merupakan bentuk yang menyerupai gelondongan yang lebar di tengah dan meruncing di bagian kedua ujungnya. Bentuk mulut dari ikan katamba itu berbentuk tabung, dan posisi mulutnya yaitu terminal, di mana dikatakan terminal karena berada lebih rendah di bawah hidung. Yang keempat yaitu bentuk ekor. Bentuk ekor pada ikan katamba berbentuk homosersal, yang ujungnya membagi diri menjadi dua bagian yang sama. Pada ikan, sirip merupakan organ yang menonjol dari tubuh yang ditutupi dan dihubungkan oleh selaput kulit. Fungsi umumnya adalah untuk membantu ikan berenang, walaupun kadang digunakan juga untuk meluncur atau merangkak. Pertama yaitu sirip dada atau pinnae pectoralis. Sirip yang terletak di posterior operculum atau pada pertengahan tinggi dada kedua sisi tubuh ikan. Fungsi sirip ini adalah untuk pergerakan maju ke samping dan diam atau mengeram. Kedua yaitu sirip punggung atau pinnae dorsalis. Sirip yang berada di bagian dorsal tubuh ikan dan berfungsi dalam stabilitas ikan ketika berenang. Bersama dengan sirip anus membantu ikan untuk bergerak memutar. Ketiga yaitu sirip perut atau pinnae ventralis. Sirip yang berada pada bagian perut ikan dan berfungsi dalam membantu menstabilkan ikan saat berenang. Selain itu juga berfungsi dalam membantu untuk menetapkan posisi ikan pada suatu kedalaman. Yang keempat yaitu sirip anus atau pinnae analis. Sirip yang berada di bagian ventral tubuh di daerah posterior anal. Fungsi sirip ini adalah membantu dalam stabilitas berenang ikan. Yang terakhir yaitu sirip ekor atau pinnae caudalis. Sirip ikan yang berada di bagian posterior tubuh dan biasanya disebut sebagai ekor pada sebagian besar ikan. Sirip ini berfungsi sebagai pendorong utama ketika berenang maju dan juga sebagai kemudi ketika bermanuver. Pinnae littoralis yaitu sebuah garis lurus pada badan ikan, memanjang dari kepala ke ekor. Fungsi dari pinnae littoralis adalah sebagai sensor lingkungan ikan, untuk mengetahui kedalaman air dan untuk mengetahui besar kecil tekanan dalam air. Di sini kita dapat melihat linea littoralis pada ikan katamba yang memanjang dari operculum hingga pangkal ekor yang mengikuti bentuk dari bentuk punggungnya. Ikan katamba memiliki sisik tipe sisir atau ketenoid yang berukuran besar dan berwarna perak terang, tergantung pada lingkungan tempat hidupnya. Baiklah, saya akan memulai untuk membedah ikan katamba untuk melihat sistem pencernaan pada ikan katamba. Kita akan memotong persegi 4 pada bagian perut ikan katamba.
Setelah dibedah, ternyata sistem pencernaannya tidak dapat teridentifikasi karena organ-organ dalam tubuh ikan katamba tersebut sudah membusuk. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ikan katamba melalui gambar yang saya peroleh dari Google. Mohon maaf sekali jika saya tidak bisa menjelaskan secara langsung melalui proses pencernaan ikan katamba melalui ikan tersebut karena organnya sudah rusak. Yang pertama yaitu mulut. Posisi mulut pada ikan sebenarnya sangat bervariasi di setiap jenis ikan. Hal ini sangat tergantung dari kebiasaan memakan ikan. Jadi fungsi mulut adalah sebagai alat untuk memasukkan makanan. Kedua yaitu kerongkongan. Esofagus adalah tenggorokan dari ikan yang berbentuk seperti pipa. Di dalam esofagus mengandung lendir berguna untuk membantu proses penelangan makanan. Ketiga yaitu kantung empedu, merupakan sebuah organ kecil berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan empedu, cairan yang berperan penting dalam proses pencernaan. Yang keempat, hati. Hati adalah organ utama yang berfungsi menjaga homeostasis melalui metabolisme dan penyimpanan nutrien serta detoksifikasi pada ikan. Kelima yaitu pankreas. Pankreas sebagai kelenjar pencernaan yang berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang membantu dalam proses pencernaan. Yang keenam yaitu lambung. Fungsi utama lambung adalah tempat penampungan makanan dan tempat perlindungan dinding lambung dari asam klorida. Yang ketujuh, usus. Fungsi utama usus adalah tempat penyerapan nutrisi makanan yang terjadi di sepanjang dinding usus halus, dan zat makanan yang tidak tercerna akan diteruskan ke rektum untuk dibuang melalui anus. Dan yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan sistem pencernaan paling akhir pada setiap organisme, baik manusia maupun hewan, termasuk ikan. Anus berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa makanan yang telah terproses dalam tubuh. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.